Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azazadina dengan NIK 1A12118 dari Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Dan pada kesempatan pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu gastropoda, yaitu Lithorhea scabra. Yang pertama, definisi. Jadi, apa sih Lithorhea scabra itu? Jadi, Lithorhea scabra merupakan hewan dari famili Littorinidae yang hidup di air payau pada substrat dasar berlumpur yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan merupakan salah satu kunci dalam rantai makanan di ekosistem perarian mangrove. Selanjutnya, morfologi. Seperti yang tertera pada slide, jadi spesies Lithorhea scabra ini dia mempunyai karakteristik dengan cangkang tipis namun padat, ujung cangkangnya dia itu kerucut, bibir luarnya dia apertur tipis dan halus, terus kolom nilainya halus, operkulum berbentuk oval dengan beberapa kumparan, spiral, dan inti lateral. Nah, untuk permukaannya itu, warna permukaan luar cangkangnya itu putih hingga coklat pucat dengan pola padat garis coklat gelap dan hitam, seperti pada slide berikut. Nah, selanjutnya habitat dan penyebarannya. Jadi, spesies Lithorhea scabra menggunakan ekosistem mangrove sebagai salah satu tempat hidupnya. Kelompok gastropoda fakultatif lain yang ditemukan adalah dari famili Littorinidae, yaitu seperti Lithorhea undulata dan Lithorhea carnivora. Nah, kelompok gastropoda ini dapat bergerak bebas pada batang dan daun mangrove. Jenis-jenis gastropoda dari suku Littorinidae merupakan pemakan mikroflora yang ada di kulit kayu dan daun-daun mangrove. Umumnya, Lithorhea scabra ini dia berlimpah di bagian pinggir-pinggiran laut, di mana terdapat genera Sonaratio, Avicenna, dan Rhizophlora adalah dominan yang menjadikan habitat utama bagi genera Lithorhea termasuk Lithorhea scabra. Selanjutnya, adaptasi. Nah, gastropoda Littorinidae itu dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi intertidal kering yang tinggi, di mana faktor ketersediaan makanan, persaingan, dan pemangsaan diperkirakan akan mengganggu kelangsungan hidup dan distribusinya di sepanjang pantai. Selain itu, sebagian besar Littorinidae melakukan transisi yang hampir sempurna ke lingkungan terestrial, kecuali ketergantungan mereka pada air laut untuk perkembangan larva dan memperbarui sumber makanan mikroskopis pada permukaan mangrove. Nah, Lithorhea scabra memperoleh makanan pada saat air surut, baik itu di akar maupun di batang pohon mangrove, di mana mereka memakan berbagai autotrof makroskopik maupun mikroskopik. Selanjutnya, reproduksi. Nah, Lithorhea scabra ini mempunyai jenis kelamin terpisah, yaitu laki-laki dan perempuan, dan untuk reproduksinya dia itu seksual. Jadi betinanya dia itu bertelur dalam satu kapsul, dia itu ada 2-9 telur, dan kapsulnya dia ini berukuran sekitar 1 mm. Nah, setelah mengambang di lautan, ketika velagernya itu menetas setelah beberapa hari, nanti larvanya dia itu menetap di pantai setelah sekitar 6 minggu. Nah, ada juga satu penelitian langka yang menemukan sebuah keunikan strategi reproduksi dari Lithorhea scabra ini. Jadi, di waktu populasi jantan berperan seks terbalik menyedot sebagian telur yang dibuahi dan diorami, nanti telur-telur yang dibuahi dalam tubuhnya dia itu akan menetas menjadi larva-larva serta melepaskan larva-larva tersebut ketika bulan purnama. Next, ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi dari Lithorhea scabra apa aja sih? Jadi, Lithorhea scabra ini dia juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan atau seni atau cenderamata, terus dia juga bisa dijadikan sebagai olahan makanan, obat, terus juga bisa jadi sebagai koleksi awetan di laboratorium, objek penelitian, dan juga bioindikator kualitas perairan. Nah, selain untuk dikonsumsi, masyarakat di Pulau Saparua juga itu memanfaatkan moluska ini dia tuh untuk bahan perhiasan seperti hiasan dinding, tirai, dan bingkai foto atau lukisan. Nah, tapi pemanfaatannya ini hanya untuk sebatas dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Padahal jika dikelola dengan baik dan adanya bantuan dari pemerintah daerah, potensi ini dapat menjadi nilai tambah bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Sudah banyak masyarakat di tempat lain memanfaatkan moluska ini menjadi berbagai macam hiasan atau aksesoris yang dapat menambah pemasukan untuk keluarga mereka. Selanjutnya, manfaat ekologi. Nah, jadi menurut Barnes, gastropoda merupakan salah satu hewan yang memegang peranan penting dalam ekosistem darat maupun akuatik, yaitu sebagai herbivora atau konsumen primer dan juga karnivora atau konsumen sekunder. Nah, selain itu, gastropoda juga memiliki peranan penting bagi lingkungan perairan, yaitu sebagai bioindikator kualitas perairan yang terindikasi terjadinya pencemaran logam berat,
Karena gastropoda dia itu memiliki sifat yang pergerakannya lambat. Terus habitat yang berada di dasar perairan, pola makan detritus dan kemampuannya untuk mengakumulasi senyawa kimia dalam jaringan tubuhnya. Nah, pada hutan mangrove, gastropoda seperti Littoraria scabra itu berperan penting dalam proses pemecahan selasa daun menjadi bagian yang lebih kecil dari materi organik, terutama yang bersifat herbivora dan destrivor. Hal tersebut menjadikan gastropoda sebagai detritus dengan cara mencacah dedaunan menjadi bagian atau fragmen yang lebih kecil dan nantinya akan dilanjutkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya dan yang terakhir, nilai gizi dari Littoraria scabra. Nah, nutrisi yang terkandung pada moluska seperti Littoraria scabra itu mengandung banyak asam-asam amino dan asam lemak esensial, dan juga mengandung vitamin B6, B12, kolin, dan niacin, serta mineral kalsium, fosfor, besi, zinc, selenium, dan magnesium. Nah, zat-zat gizi tersebut dia tuh sangat bermanfaat dan juga dapat digunakan untuk mencegah anemia, optimalisasi peredaran darah, pertumbuhan tulang dan jaringan saraf, serta untuk pembentukan berbagai enzim hormon dan imunitas yang menjadi modal untuk memiliki tubuh yang berstamina dan sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.